Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Farmasi G akan menjelaskan terkait kasus 3. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asyifa Farolia dengan NIM akhir 285. Selanjutnya itu Marshanda Gladys Pramodia dengan NIM akhir 299. Selanjutnya itu Tika Wahyuningsi dengan NIM akhir 300. Selanjutnya yaitu Nia Priyaningsi dengan NIM akhir 305, dan yang terakhir ada Khalisa Julia Lita Putri dengan NIM akhir 309. Berikut studi kasus yang kami gunakan. Sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melakukan uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Pertanyaan nomor 1 yaitu apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Jawabannya adalah untuk mengevaluasi lebih lanjut temuan penurunan berat badan dan kerusakan ginjal pada tikus setelah 14 hari pemberian obat. Peneliti sebaiknya melakukan studi dengan kelompok hewan yang lebih besar dan beberapa tingkat dosis, yaitu ada dosis range finding, untuk memastikan apakah terdapat hubungan dosis respon. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan klinis secara rutin, misalnya berat badan, asupan makanan, ataupun air. Analisis laboratorium terkait kadar kreatinin, ureum, elektrolit dalam darah, serta pemeriksaan urin, dan evaluasi histopatologi ginjal untuk melihat jenis dan tingkat kerusakan jaringan. Penggunaan biomarker ginjal yang lebih sensitif seperti kidney injury molecule juga disarankan sebagai deteksi dini cedera tubulus ginjal. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan NOEL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? NOEL atau No Observed Adverse Effect Level, di mana dosis tertinggi pada studi hewan di mana tidak ada peningkatan kejadian efek merugikan yang berarti dibandingkan kontrol. NOEL dinyatakan dalam miligram per kilogram atau ekspresi exposure seperti AUC. Ini adalah titik referensi utama untuk pemilihan dosis awal manusia. Untuk menentukan dosis awal atau starting dose pada uji klinis fase 1 pada manusia, digunakan data NOEL dari hewan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mengkonversi nilai NOEL pada hewan menjadi Human Accurate Dose atau HED. Setelah diperoleh nilai HED, langkah selanjutnya adalah menerapkan safety factor atau faktor keamanan, biasanya sebesar 10, untuk mengantisipasi perbedaan sensitivitas antar hewan dan manusia. Dengan metode ini, resiko toksisitas pada manusia dapat diminimalkan dan uji klinik dapat dilakukan secara lebih aman sesuai pedoman FDA dan OECD Guideline. Mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dilakukan karena memberikan informasi mengenai keamanan obat terhadap paparan berulang dalam jangka waktu lama. Uji subkronik membantu mengidentifikasi organ target toksisitas serta menentukan NOAEL sebagai dasar dosis aman untuk uji klinik. Sedangkan uji kronik menilai efek jangka panjang seperti potensi nefrotoksik, karsinogenik, atau akumulasi zat toksik dalam tubuh. Melalui kedua uji ini, peneliti dapat memastikan bahwa obat memiliki margin keamanan yang memadai sebelum digunakan pada manusia, sekaligus memenuhi standar regulatori internasional seperti OECD dan FDA. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga presentasi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan bagi pembaca sekalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.